Ini wadah yang mungkin disediakan Tuhan buat saya, tapi untuk berbagi dengan masyarakat. Kita mulai dari peda daun tangkir. Aduh ya Allah. Asli mau kudu bikin lagu. Hansirik. Saya sekarang lagi di Bandung Barat di Imah Seniman Hotel. Imah itu rumah, seniman itu seniman, hotel itu ya penginapan. Jadi saya sedang di penginapan seniman. Ini luar biasa. Saya penasaran pengen ketemu sama yang punya karena idenya luar biasa. Mudah-mudahan hari ini saya bisa ketemu sama beliau. Oke? Saya dapat informasi pemilik Imah Seniman Hotel ini adalah pemilik Sapu Lidi Resto juga yang di Lembang ya. Dan saya juga dengar kalau beliau itu awalnya karirnya atau karir usahanya itu dari mulai bikin celana jeans, jual celana jeans yang bolong-bolong. Ya orang nggak ngeh sebetulnya siapa yang mengawali, ternyata pemilik tempat ini. Saya penasaran pengen ketemu dan swear saya belum pernah ketemu. Tapi katanya hari ini saya ada waktu untuk bisa ketemu dia. Nah, apakah betul-betul saya akan ketemu dia? Saya tidak tahu, tapi mudah-mudahan ketemu. Ini tempat makannya juga. Semalam saya makan di sini, makan nila kalau salah. Luar biasa. Dan beberapa tempat makannya itu dikasih nama, ada tutut, ada lu, ada caa, ada bangkong, keong. Nah, tempat parkirnya ternyata misah-misah. Bisa muncul dari sebelah sana untuk ke resepsionis hotel, tapi juga bisa lewat sini untuk parkiran yang langsung menuju ke restoran. Di sana ada musola. Oke. Saya puas ada di sini. Ini adalah resepsionis parkirannya ya, di sini nih. Kita lihat di parkirannya. Jadi pintunya beda sama dengan pintu restoran. Semalam saya di sini ketemu ibu manajer. Resepsionisnya sendirian dia. Sendirian. Kasihan sendirian. Ini yang semalam kita di sini, kita nampak tilas apa yang terjadi semalam. Lalu saya ke sini menuju kamar. Di sebelah sana ada kolam renang. Saya belum sempat ke kolam renangnya, tapi kalau mau lihat, mau Pak Cecep? Ayo, sanggup? Oke. Kalian olahraga pagi. Aduh, kosong. Aduh, pakai sabuk. Luar biasa jadi ini. Kalau malam dinyalain terang. Aduh, ini kolam renang jauh juga ya. Lumayan juga. Di sini bukan tempat berenang. Oh ternyata, wah jauh sangat siap Ternyata kolam renangnya jauh. Happy apa nih? Anniversary. Mungkin ini gedung pertemuan untuk pernikahan atau semacamnya. Ada kolamnya, di sana gedungnya. Buat kalian yang penasaran, saya capek ke situ. Datangnya sendiri ke sini ya. Ada sana, di sana ternyata ada kolam renang. Kita kelihatan nggak dari sini? Luas banget. Saya nggak sanggup deh kalau harus ke sana. Harus pakai mobil ke sananya. Sekali lagi, kalau pengen dari kolam renangnya, datang aja ke sini ya. Lain waktu saya ke sini lagi, bawa keluarga. Sekarang kita ke kamar yuk, sambil nunggu pemiliknya datang. Mudah-mudahan saya bisa ngobrol banyak. Paling nggak beliau bisa jadi inspirasi buat kita semua agar kita menjadi orang yang konsisten dalam bekerja, dalam berusaha, dalam meniti karir,
untuk menjadi orang yang sukses. Hai guys, tadi pagi kita keliling-keliling, ternyata akhirnya ketemu juga dengan yang punya, dan saya sudah kenalan dengan Bapak. Sebetulnya namanya bukan Pak Bob sih, ya Pak, Bob. Iya, dipanggilnya Bob. Bob ya. Nah. Padahal namanya Robi Cahyadi. Robi Cahyadi itu dekat sama ini. Kalau ini Rudi, ini Robi. Oke, kenapa sih saya harus ngobrol sama Pak Robi? Karena saya ngelihat ini bener memang dipegang oleh tangan seorang seniman. Hotel plus restoran ya. Hotel plus restoran Imas Seniman. Kedua, saya pengen belajar biar juga anak-anak muda juga belajar. Karena anak Ya. muda sekarang begitu Pak. Beberapa ada yang malas kerja, padahal gimana mau bisa punya kerjaan kalau nggak punya skill, nggak Betul. punya ini kan. Ya harapannya makanya ngobrol dengan Pak Bob ini mudah-mudahan buat saya Ya. dapat ilmu, buat teman-teman adik-adik saya juga bisa dapat ilmu bahwa kita bisa jadi sukses, kita bisa jadi berhasil itu kalau punya skill Betul. dan keinginan serta usaha kerja keras. Ya. Gitu. Nah kita tanya Pak Bob, pertama gimana Pak Bob? Saya bergerak di bidang pakaian. Saya usaha pakaian karena keluarga saya basicnya dari pakaian. Oh. Nah, setelah saya habis umur 29, saya baru menemukan diri saya. Tanpa modal dan tanpa sesuatu, saya di situ bikin sepatu, dicoret-coret, digambar, dijual. Nah, dan setelah itu saya juga memproduk juga pakaian-pakaian bekas yang sobek-sobek. Ini apa ini Teh? Ini lempar. Lemper. Oh siap. Ya, Kalau kurang manis ya. ya. Waduh, ini nanti kita baru ngobrolin soal kopinya. Terus Dan akhirnya setelah pakaian sobek, pakaian sobek ya. Sukses di situ, saya ingin mencari sesuatu yang baru lagi gitu. Karena basicnya di pakaian, ada saudara atau teman-teman mendorong saya bahwa lagi itu ekspor lagi bagus dari Indonesia. Saya disuruh ekspor ke Dubai, ke Inggris, kemana. Karena saya waktu itu baru punya anak, saya mencoba untuk ekspor. Tapi saya adalah keluar dari diri saya yang sebenarnya lagi. Oke. Saya menghadapi krisis 97, saya balik ke sini lagi, ke Indonesia. Saya pengen bikin makanan. Apa kira-kira yang membuat kira-kira orang Indonesia yang tidak akan lupa dan pasti dipakai terus? Makanan, saya pikir makanan Indonesia. Itu ya awalnya ya. Saya coba makanan karena saya belum bisa masak. Oke. Saya coba masak dan saya nggak malu, saya coba di roda karena kalau satu tempat investasi lagi, belum tentu bisa jalan. Betul. Dan setelah itu cocok di customer, saya buka satu kafe di Cihamplas. Oke. Ini saya catat ya, takut lupa. Jadi Pak Bob itu jualan masih pakai gerobak loh. Masih pakai gerobak dulu Pak Ya, dites. Sampai akhirnya cocok baru bisa ini. Ya. Lanjut Pak. Saya buka kafe di sana waktu itu tahun 99 dan ternyata ya booming juga, berhasil juga. Ya akhirnya keterusan. Jadi saya masak, saya buka sapu lidi. Nah, saya pakai konsepnya adalah makan di sawah. Masakan Pak Bob ini dimakan di kamar sama di tepi sawah sapu lidi. Pasti akan beda rasanya. Suasana ya. Suasana Betul. ya. Dan sebetulnya kan basic adalah masakan Indonesia itu menurut saya yang mungkin yang tersulit ya. Kita kan di sini menggunakan rempah-rempah Rempah-rempah. dan saya coba mengolah hal itu yang istilahnya ciri khas Sunda yang dimodifikasi. Jadi Sunda fusion. Saya coba dan ternyata ya orang-orang suka gitu sama hal itu. Betul Pak Bob, saya sebetulnya dulu kan sering pakai ikat begini. Ya. Padahal botak itu ya. Ya. Banyak uban juga alhamdulillah nggak terlalu. Tapi kenapa kayak begini? Saya sebenarnya belajar dengan sama orang-orang Jepang, orang Korea, orang Cina yang mereka mencintai seni dan budaya Betul. mereka sendiri. Ketika mereka mencintai seni budayanya, dari mulai budaya ini kan melingkupkan dari silat, kungfunya, Ya. makanannya dan segala macamnya, pakaiannya. Ketika mereka mencintai, maka besar kemungkinan yang lain pun akan ikut mencintai. Betul. Nah, ini Pak Bob sudah memberikan peluang kepada saya, kepada teman-teman, ayo cintai masakan tradisional. Terus lanjut sekarang ke Imah. Imah Nih, Seniman. Imah Seniman. Ini sebetulnya yang bikin menarik. Tertarik juga dengan kata Imah Seniman. Oh, rumahnya seniman.
sebagai pekerja seni saya juga jadi tertarik. Nah, kita ingin tahu ini konsepnya seperti apa. Karena kalau saya lihat di sini seperti seperti kita kayak tidur di hutan dan nuansanya itu beda gitu kan. Saya tadi udah jalan keliling, kalian juga udah lihat tadi pagi kan. Nah, itu gimana nih? Awalnya adalah kita berangkat ke sini dari nol. Ya di situ saya harus membangun konsep ini gitu ya. Apa kira tujuan saya? Ya tujuan saya adalah saya dari dulu isinya pengen berkarya sebetulnya ya. Apa yang saya mampu. Ya akhirnya saya berkarya di sini. Saya membangun dari barang-barang bahan-bahan yang ada di sini. Ya jadi ditambah mungkin ada bekas-bekas bangunan saya pakai sehingga ya istilahnya dimanfaatkan sedemikian rupa tanpa mengeluarkan modal yang cukup tinggi. Sebetulnya Imah Seniman ini adalah saya pengen pada akhirnya saya berkarya di sini. Saya suka membangun, saya suka masak, saya suka ngelukis, saya juga suka bikin sesuatu gitu. Dan saya pengen berbagi dengan masyarakat setempat untuk mengajarkan mereka untuk berkarya. Ya, jadi supaya apa maksudnya? Ini wadah yang mungkin disediakan Tuhan buat saya, tapi untuk berbagi dengan masyarakat. Cuman mungkin sampai saat ini belum kejadian bagus, tapi satu hari akan, ya mudah-mudahan bisa berjalan. Oke, saya lihat ada panggung ya Cep ya. Panggung itu disediakan untuk apa Mas? Jadi panggung itu sih untuk acara sebetulnya. Banyak perusahaan-perusahaan atau apapun segala rupa memakai tempat ini untuk dan mereka membutuhkan panggung gitu. Catering atau apa gitu segala rupa. Mungkin suatu saat ngajak seniman kali ya bikin ada semacam event tertentu yang unik gitu kan. Saya sudah planning hal itu segala rupa untuk tempat ini dipakai event ya untuk para seniman bisa berkarya di sini, tapi tidak terlalu mudah kayaknya ya. Tapi mungkin kita butuh kerjasama yang betul-betul bagus supaya ini bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Ya mudah-mudahan ini juga sedikit masukan untuk ya. ini ya. Siapa tahu besok kalau bikin hal-hal ini ya di sini satu mungkin akan memancing media datang segala macam. Ya mungkin besok lusa mah harus banyak. Insya Allah saya nggak janji ya Pak Bob. Iya. Saya akan sampaikan ke teman-teman ada komeng hari Senin ini kita ketemu banyak ya karena saya penulis. Saya penulis cerita di program live. Saya tiap Senin 5 juga di Santuy. Kemarin di MNC TV Canda Wayang kan saya sutradara juga. Jadi saya ketemu sama Ayu Tinggi, Sule, Andre, Nunung, kalau besok ini Via Valen, ada juga Ade, Londok. Insya Allah hari Senin ketemu. Mudah-mudahan saya sampaikan lah sebisanya. Dan mungkin itu juga bisa jadi masukan buat Pak Bob. Besok lusa seniman-seniman bisa dimainin ke sini Pak. Iya. Nah mantep lah Pak Bob. Tapi sebelum lanjut ini saya udah cukup banyak inspirasi yang didapatkan. Sekarang saya pengen nyobain kopi sama lempernya nih. Nah, ayo Pak. Kopi di mana tadi deh? Tadi kopi ini di Labuan Bajo Pak. Labuan Bajo. Apa jauh-jauh ke sana? Saya berencana untuk membangun di sana juga. Membangun resto juga. Resort. Dengan konsepnya berarti mau nggak mau disesuaikan dengan di sana ya? Di sana dia pantainya luar biasa sebetulnya dan pemerintah juga lagi membuat salah satu destinasi wisata di sana. Saya pikir saya juga ingin lah gitu. Betul. Biasa di gunung terus sekarang di pantai. Biasa di gunung sekarang di pantai, main aja di pantai sekarang. Pak Bob main pantai, Pak Bob kita nikmati kopinya ya. Cinta kopi dan lemper. Nah, Ewan coba Pak. Nah, dong, Pak Bob barengan Pak Bob. Ayo Pak. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan juga teman-teman channelnya. Pak Bob, terima kasih atas waktunya. Ya. Saya juga dijamu di sini, saya lupa. Alhamdulillah, terima kasih. Mama, tenang Mas. Kamu nggak boros. Alhamdulillah, udah. Pak Bob ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Bob. Ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu saling memaafkan antar sesame. Andalannya nila merah. Nila bakar namanya. Oh semalam mah belum ada ya nira bakar ini ya. Belum kali gerak. Step. Olah iya mah. Aduh. Orang banyak. Olah ampun. Kebanyakan. Tapi bener naon lah. Aduh lihat nih. Makan langsung kita tapi sebelum dimakan kita pengen tahu dulu
nama-namana Bob gitu naon wae jelaskeun. Peda daun tangkil. Peda Peda daun tangkil. heuh Nikmat. ya teteh mah daun tangkulna mengkulnya Sate bumbu garing. sate bumbu garing ayo teh naon teh Ikan bakar suraung. ikan bakar surau ikannya tetap ikan nila kan Pak Ikan nila. nila. Oh. Iya biasa karedok biasanya punya. mana karedok eta karedok Nah, iya. Di kepala, di buntut, di badan. bebas asal ulah di daun daunnya cuma dipasihkan kan repot aduh kudu jeruk lah Ya, wih tidak dibakar ya. Karedok pada. mangga aduh tinggali itu satu kehormatan saling memaafkan antar wih tuh pengalaman pertama ke anak incur reka dongeng abi mah makan di resto tapi dihuapannya loh kita mulai dari peda daun tangkil aduh ya Allah aduh ya Allah bismillah ini mah asli mau kudu bikin lagu handsirik jadi betah kan dia jauh tuh tadi coba deket ini mah nikmat ini jadi putihnya dia teh non teh Ikan bakar daun. Ikan bakar suraung. kan bakal yang bakal dia ayo coba Di review. pokoknya kurang ya kalau disesuaikan beres itu nu beberes Terus biasa pengalaman itu. Oh gitu. biasa gitu bagian beberes yolah yolah teh siapa di sana sok menang khusus di warteg pulang maafin ya